Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Biarlah kita percaya bahwa Bapa Yahweh senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh, ya, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hati, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan oh tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan yang ku nampak, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, mari kita sembah Dia. Hanya
Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Engkau terus mengasihi bangsa kami. Engkau terus melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau terus memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa, pulihkan. Katakan kembalikan Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Katakan dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan Tuhan, pulihkan, oh Tuhan pulihkan, oh bangsa ini. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Katakan Tuhan pulihkan, oh Tuhan bangsa Indonesia. Yes Lord, bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Jemaat Tuhan, sama-sama mari kita katakan, kami umat-Mu, rendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Mu. Oh, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan mencari wajah-Mu, oh, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oh, oleh anugerah-Mu pulihkan, oh, yes Lord, pulihkan
bangsa kami, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali. Katakan, dan pulihkan Indonesia, oh Tuhan, dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya Tuhan, kami percaya Bapa, Kau sanggup memulihkan bangsa kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Sebab iman akan timbul dari pendengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Diberkatilah hamba-Mu, diberkatilah firman. Dimanapun kami berada Tuhan, kami siap duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya bersama-sama dengan saudara menikmati hadirat Tuhan dan berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa minggu ini kita semua sedang mempersiapkan bagian dari sebuah perayaan besar bagi bangsa kita, di mana besok tanggal 17 Agustus kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa yang kita cintai, saudara-saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, tentu setiap kita ingin agar di tengah-tengah ini kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan tetapkan. Hal yang paling diidamkan adalah kita mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu bicara tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan seturut dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam kejatuhannya manusia akan berusaha mengalami pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam kehidupannya. Tentu saudara-saudara, karena itu adalah upaya manusia untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, upaya-upaya yang dicapai, upaya-upaya yang ingin dicapai oleh manusia dalam pencapaian yang tinggi itu, maka kita melihat ada usaha-usaha untuk mencapai kehidupan agama yang lebih tinggi, kehidupan keagamaan yang lebih tinggi, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 20. Saat itu Tuhan Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, ini bagian dari ketika orang memahami, membaca ini, orang menjadi berpikir bagaimana supaya kehidupannya lebih baik, bagaimana supaya hidup keagamaannya lebih daripada orang-orang Farisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah semudah itu untuk memiliki kehidupan yang melebihi orang-orang Farisi dalam kehidupan agamawi? Saudara, kita membaca saja bagaimana mereka begitu ketatnya. Dan ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mencapai kehidupan agamawi yang lebih daripada orang-orang Farisi, tentu itu cukup berat, saudara-saudara. Kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus kemudian menutup dalam salah satu pengajarannya dengan berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara membaca hal ini, maka orang akan terobsesi untuk menjadi sempurna di dalam kehidupan ibadahnya, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah kita bisa mengalami kesempurnaan dalam upaya dan kerja keras kita? Itu pertanyaannya. Lalu kemudian
Ketika orang membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, cerita tentang perumpamaan 10 anak darah, di mana 5 dari antaranya itu terangkat, 5 dari antaranya itu tertinggal dengan status sebagai gadis-gadis yang bodoh. Saudara membaca perumpamaan ini, kemudian orang akan berasumsi bahwa dia harus berupaya dengan kuat supaya menjadi orang Kristen yang nanti akan mengalami pengangkatan. Saudara, saya teringat sekali ketika saya masih SMA, saya ada di kota Medan, saya menghadiri sebuah seminar KKR dari seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang cukup terkenal, saudara-saudara. Beliau kemudian mengajarkan bahwa untuk seseorang mengalami pengangkatan itu hanya segelintir kecil saja, dalam jumlah yang sedikit sekali, itu pun dengan kehidupan, prasyarat kehidupan yang saleh sekali, dengan begitu ketat, saudara-saudara. Pada waktu itu saya masih remaja, saya berpikir, aduh, mungkinkah saya akan mengalami pengangkatan? Mungkinkah saya bisa diangkat dengan kualitas kehidupan saya sebagai orang Kristen yang seperti ini, saudara-saudara? Dan itu menimbulkan ketakutan, sehingga tanpa sadar saya dengan obsesi itu, saya berusaha untuk terus mengalami peningkatan dengan upaya saya. Nah, saudara-saudara, beberapa hal ini menjadi satu alasan untuk kemudian orang mengalami satu kegagalan, merasa gagal dalam kehidupannya, karena tidak bisa mencapai pencapaian yang tinggi itu, karena keberadaan kita sebagai manusia tentunya. Kemudian kita diwarnai juga dengan kehidupan yang khawatir, bahkan tidak sedikit yang mengalami ketakutan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wajar dalam kejatuhannya manusia berusaha untuk mengalami pencapaian yang tinggi. Namun, mari kita merenungkan Mari kita merenungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya pencapaian tertinggi atau apa yang disebut dengan extraordinary, sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi pencapaian tertinggi manusia, pencapaian tertinggi atau extraordinary seorang manusia, itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, kita membaca di sana ayat 32 sampai 33. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-32 sampai 33, saya bacakan. Dan jika aku ditinggikan dari dunia ini, maka aku akan menarik semua orang kepada diriku sendiri. Dan dia mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara apa dia akan segera mati. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa lewat matinya Yesus di atas kayu salib, dia mengalami pencapaian tertinggi. Dia ditinggikan di sana, saudara-saudara. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada seorang manusia berdosa di muka bumi ini yang dapat dengan upaya dan kerja kerasnya mencapai pencapaian yang tinggi sehingga dia dapat dibenarkan oleh Tuhan dalam dosanya. Hanya Yesus Kristus, seorang manusia yang mencapai pencapaian tertinggi itu di atas kayu salibnya, saudara-saudara. Next. Nah, oleh karena itu, maka pencapaian yang tinggi atau apa yang disebut dengan extraordinary bagi kita orang percaya, bagi saudara-saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bagi kita itu bukan lagi sebuah pencapaian, tetapi extraordinary adalah sebuah keadaan baru yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita yang sudah percaya kepadanya, saudara-saudara. Iya, ini sebuah anugerah bagi kita. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk mencapai standar itu, maka Tuhan Yesus telah menganugerahkannya kepada kita. Sehingga dari kacamatanya Tuhan, hidup kita adalah hidup yang extraordinary.
hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab apa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan baru, a new creation. Dan dalam status itu, dalam keadaan itu, kita adalah pribadi yang luar biasa. Kita adalah pribadi-pribadi yang extraordinary di mata Tuhan. Kita adalah pribadi yang extraordinary. Dan itu terjadi oleh karena setiap kita dalam Yohanes pasal 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, itu semua terjadi oleh karena setiap kita telah dilahirkan dari Elohim. Amin. Dan luar biasanya orang-orang yang mengalami keadaan dilahirkan dari Elohim, orang-orang seperti ini punya kuasa untuk menang atas dosa, punya kuasa untuk keluar, untuk tidak lagi menjadi hamba dosa, menjadi orang-orang yang merdeka karena lahir dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itu kita bisa sama-sama mengatakan dan menyimpulkan bahwa di dalam Kristus setiap kita adalah produk extraordinary. Amin. Katakan bersama-sama, saya adalah produk extraordinary. Kita adalah orang-orang yang memiliki status extraordinary, luar biasa, saudara-saudara. Ya, sehingga kita tidak lagi terobsesi dengan kekuatan kita. Bagaimana mencapai itu? Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Dan oleh sebab itu, apa selanjutnya sikap kita? Tuhan ada banyak kali menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan kita yang sudah extraordinary, maka peran kita selanjutnya adalah menjadi ordinary di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah extraordinary. Kita bukan lagi berusaha untuk mencapai extraordinary. Tidak, saudara-saudara. Kita sudah dianugerahkan extraordinary. Selanjutnya kita mengerjakan kehidupan kita yang extraordinary ini dengan menjadi ordinary, dengan menjadi biasa di tengah-tengah dunia. Apa sih, saudara-saudara, peran atau manfaatnya dengan kita menjadi biasa? Saudara, kita akan melihat bahwa sesungguhnya konsep extraordinary becomes ordinary itu banyak sekali diajarkan oleh Alkitab. Banyak sekali ditulis dalam firman Tuhan. Yang pertama, sebut saja kisah tentang bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Itu bentuk dari extraordinary becomes ordinary. Bagaimana dia yang adalah pribadi yang maha kuasa, yang tidak terbatas oleh segala sesuatu, tetapi dia menjadi manusia dan dibatasi oleh banyak hal. Saudara-saudara, bahkan ketika dia menjadi manusia, maka dia sangat akrab dengan orang-orang berdosa, saudara-saudara. Itu membuktikan dia menjadi biasa. Dalam kemanusiaannya dia juga dikenal sebagai seorang guru yang saleh. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu begitu nyaman ketika mereka dekat dengan Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus becomes ordinary dalam kehidupannya, saudara-saudara. Kemudian kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini juga bentuk dari extraordinary becomes ordinary. Tuhan mau agar kehendaknya yang berada di surga, yang sangat jauh, yang bersifat transcendence,
itu kemudian menjadi imanen, menjadi dekat dengan manusia. Lalu kemudian kita melihat juga bagaimana pengajaran Yesus tentang hal kerajaan surga. Dalam banyak ragam pengajaran Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga, kita menemukan bahwa ini adalah pengajaran-pengajaran yang sebetulnya sangat relate sekali dengan kehidupan manusia pada zaman itu. Itu adalah hal-hal sehari-hari yang dipakai oleh Yesus. Tidak seperti para guru-guru Farisi yang mengajar dengan hal-hal yang begitu tinggi dan tidak dimengerti oleh manusia pada waktu itu. Tetapi Yesus mendaratkannya dengan begitu baik. Kemudian saudara-saudara, kita membaca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ketika Yesus sudah bangkit, lalu kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Lalu setelah itu Petrus mengetahui, dan pada akhirnya saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agapau kepadaku?" Sampai 2 kali Yesus berkata seperti itu, Petrus hanya mampu menanggapi dengan, "Ya guru, aku pilia kepadamu." Sebab Petrus belum mampu untuk menanggapi kasih agape, belum mampu untuk bisa merefleksikan kasih agape dalam kehidupannya, di mana itu berbicara tentang siap mati bagi Tuhan. Saudara, pada ketiga kalinya Yesus kemudian bertanya lagi, tetapi dengan standar yang dia turunkan. Dia berkata, "Petrus, apakah engkau pilia kepadaku?" Dan oleh karena itu maka Petrus menangis, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia begitu terharu. Tuhan menurunkan standarnya bagi hidupnya. Tuhan tidak memaksakan dirinya, saudara-saudara. Ini bicara tentang konsep extraordinary becomes ordinary. Lalu kemudian pada bagian terakhir dalam kitab Wahyu, saudara, kita menemukan bahwa nanti Yerusalem baru itu akan turun dari surga ke bumi, saudara-saudara, ke bumi yang baru. Dari surga ke bumi yang baru. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga kemudian turun dari surga ke bumi yang baru. Ini artinya Tuhan ingin berdiam bersama-sama dengan manusia, saudara-saudara. Ini extraordinary becomes ordinary. Apa perlunya ini? Ini perlu, saudara-saudara, agar seperti Yesus, orang-orang berdosa itu tidak menjadi jauh, tetapi mampu untuk mendekatkan diri, karena Yesus terlihat biasa bagi mereka. Nah, next, saudara-saudara, kita kemudian melihat ada seorang tokoh sosialis yang bernama Karl Marx. Saudara-saudara, Karl Marx itu kemudian mengemukakan satu kalimat, satu pernyataan ketika pada waktu itu, saudara-saudara, di zaman itu terjadi revolusi industri 1.0, ya, revolusi dari tenaga manusia menjadi kepada tenaga mesin, pabrik, saudara-saudara. Nanti revolusi 2.0 berikutnya itu bagaimana kemudian orang-orang menggunakan listrik lagi. Lalu kemudian revolusi 3.0 orang kemudian menggunakan internet, ya, komputer, saudara-saudara. Dan saat ini kita ada di tengah-tengah revolusi industri 4.0, kita menggunakan internet. Tapi sebentar lagi kita masuk atau mungkin sudah dalam revolusi industri 5.0. Nah, waktu itu saudara-saudara, Karl Marx melihat ketika terjadi revolusi industri pertama, ada banyak orang-orang yang kemudian mengalami PHK dan tidak dipakai lagi. Karena apa? Karena pabrik-pabrik sudah mulai menggunakan tenaga mesin, sebut saja mesin diesel, ya, yang ditemukan oleh James Watt dan sebagainya, saudara-saudara. Dan orang kemudian mengalami kemiskinan. Dan di tengah-tengah kemiskinan itu, pada akhirnya orang mencari satu kepuasan batin untuk menguatkan mereka, yaitu agama. Orang lari ke agama. Nah, karena itu Karl Marx berkata, oh ternyata orang-orang lari ke agama karena mereka mengalami social alienation, keterasingan sosial, di mana mereka tidak lagi dipakai, di mana mereka sudah mulai miskin dan susah. Mereka mencari Tuhan. Saudara, baik, ketika kita susah memang harus mencari Tuhan. Tetapi
adalah agak janggal kalau hanya karena susah kita baru cari Tuhan. Dalam keadaan kita yang diberkati dan nyaman, kita kadang lupa Tuhan. Nah, Karl Marx berkata ternyata religion is the product of social alienation. Nah, saudara-saudara, sampai di situ masih bagus. Tetapi kemudian secara berangsur-angsur orang-orang yang beragama semakin aktif, semakin dalam, justru mengalami satu perubahan di mana mereka menjadi orang-orang yang merasa paling benar dari orang-orang yang belum beragama atau belum bergereja pada waktu itu dalam konteks kekristenan. Orang-orang kemudian menjadi pribadi yang membuat batasan-batasan bagi orang-orang lain, membuat jarak bagi orang-orang lain, sehingga orang-orang yang belum ke gereja, mereka agak sulit untuk bisa bergabung dengan komunitas itu, saudara-saudara. Dan rasanya sulit bagi orang-orang yang tidak di dalam kelompok itu. Kemudian agama itu telah menjadi penyebab dari atau menjadi sumber dari keterasingan. Nah, saudara-saudara, keterasingan ini kemudian ada dalam beberapa bentuk. Ada dalam keterasingan secara personal, ya, atau personal alienation, kemudian berkembang menjadi social alienation, keterasingan sosial, dan terakhir kemudian manusia mengalami spiritual alienation, keterasingan secara spiritual. Nah, bagaimana gambaran dan bentuknya dari ketiga keterasingan ini? Mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, ada di layar monitor. Saya akan bacakan untuk kita. Dan kepada beberapa orang yang bersandar kepada diri sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, dia mengatakan pula perumpamaan ini. Ada dua orang naik ke bait suci untuk berdoa, yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, pezina, ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan, aku memberikan persepuluhan dari segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan aku sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara-saudara, kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang Farisi yang mencoba merasa dirinya lebih benar daripada orang-orang lain, saudara-saudara. Karena mungkin dia merasa bahwa dia sudah melakukan hukum-hukum yang Tuhan perintahkan kepadanya, saudara-saudara. Tetapi apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini ternyata begitu jelas bahwa sesungguhnya orang Farisi tidak melakukan perintah-perintah itu sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Mari kita melihat, saudara-saudara, gambaran dari perumpamaan ini. Intinya, saudara-saudara, bahwa dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan orang Farisi yang berdoa di dalam bait suci itu. Dia adalah orang yang kemudian dikategorikan sebagai orang yang menganggap dirinya benar. Nah, saudara-saudara, dalam cerita itu kemudian kita menemukan bahwa orang yang menganggap dirinya benar oleh karena tadi, saudara-saudara, ya, oleh karena religion becomes a source of alienation. Agama kemudian menjadi sumber dari keterasingan. Kita melihat, maka orang itu
menjadi orang yang mengasingkan orang lain karena tidak standar, tidak memenuhi standarnya, saudara-saudara. Dan orang yang seperti ini kemudian menjadi orang yang makin tidak kenal Tuhan. Atau kita bisa katakan makin beragama, makin tidak kenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Ironis sekali, saudara-saudara ya. Ironis sekali. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Ketika orang Farisi ini, ya, ahli Taurat ini datang ke bait suci, dia berdoa tadi kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa aku tidak seperti orang kebanyakan," katanya, saudara-saudara. Orang-orang mah serakah, orang-orang mah pembohong, orang-orang mah pezina, seperti pemungut cukai ini, katanya. Kalau aku berpuasa 2 kali seminggu. Padahal saudara-saudara kita tahu orang Farisi, orang Israel itu diwajibkan puasanya, diwajibkan itu 1 tahun sekali dalam 1 hari raya, saudara-saudara. Tetapi dia hebat, 2 kali dalam seminggu. Dia bilang dia kasih perpuluhan sebanyak segala sesuatu dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ketika setiap orang Farisi atau kebanyakan orang Farisi ahli Taurat bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti terjadi konflik, pasti terjadi pertikaian dan perbedaan pendapat, saudara-saudara. Di mana acap kali Tuhan Yesus kemudian juga menegur mereka, menyinggung mereka, bahkan mencela mereka dengan keras, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya ternyata orang Farisi itu yang katanya mereka beragama dengan begitu luar biasa, tetapi kenyataannya makin mereka beragama, makin mereka tidak kenal Tuhan. Maksudnya apa? Mereka enggak mengenal bahwa Tuhan itu adalah omniscience. Dia adalah Tuhan yang berpredikat maha tahu akan segala sesuatu. Saudara-saudara, kenyataannya berbeda dengan apa yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui sekali bagaimana perilaku dari orang-orang Farisi, maka itu dia menegur. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, orang Farisi yang ada dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, ahli Taurat yang berdoa itu, dia tidak mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu maha tahu. Tetapi kok bisa dia kemudian mengungkapkan hal-hal yang berbeda dari apa yang Tuhan tahu tentang dirinya? Jangan-jangan memang dia nggak kenal Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang omniscience, yang maha tahu. Jadi pengenalannya itu salah, saudara-saudara, tentang Tuhan. Itu yang terjadi ketika orang menganggap diri benar, dia makin tidak kenal Tuhan. Yang kedua, Alkitab kemudian menggambarkan juga, saudara-saudara, bahwa dia kemudian menjadi orang yang merendahkan orang lain. Ketika orang menganggap dirinya paling benar, maka outputnya dia akan selalu merendahkan orang lain. Orang lain tidak lebih baik dari dia, orang lain tidak lebih pintar dari dia, orang tidak lebih kuat dari dia, orang tidak lebih cantik, tidak lebih ganteng dari dia. Macam-macam, saudara-saudara, merendahkan orang lain. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Atau yang ketiga, kemudian mereka menjadi orang-orang yang sesungguhnya sedang menciptakan ilah baru dalam hidup mereka, Tuhan yang baru dalam hidup mereka. Kalau kenyataannya mereka bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan begitu kusuk kepada Tuhan, jangan-jangan saudara-saudara mereka sudah menggantikan Yahweh yang omniscience, yang maha tahu itu, dengan satu berhala yang baru, yang memang tidak tahu apa-apa tentang hidup mereka. Tentu saudara-saudara, ketika saya berbicara sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang bukan sebenarnya kepada orang yang tahu siapa saya, maka saya nggak akan pernah berani, saudara-saudara, mengungkapkan kebohongan kepada orang yang tahu kebohongan itu. Tapi kalau
itu orang yang tidak tahu, orang yang enggak tahu, saya dengan lancarnya akan bisa berbohong kepada orang itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi kelihatannya pemungut orang Farisi ahli Taurat ini sedang menggantikan Tuhan yang maha tahu itu dengan Tuhan yang baru, yang tidak tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi ironis sekali, makin beragama, makin gak kenal Tuhan, makin gak. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang memang diungkapkan ya oleh seorang filsuf pada zaman dulu, Plautus namanya, saudara-saudara, sekitar tahun 935-an atau 945. Dia berkata homo homini lupus, yang artinya adalah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, saudara-saudara. Kemudian hal ini dikembangkan lagi oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris yang mengembangkan ini. Nah, saudara-saudara, sehingga Thomas Hobbes ketika mengembangkan itu memang dalam keadaan dia melihat bahwa pada saat itu dunia sedang berada dalam persaingan dan peperangan yang begitu hebat sekali. Dan kemudian sungguh ini terjadi dalam manusia. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ini yang terjadi ketika orang kemudian menjadi seperti orang Farisi atau ahli Taurat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Homo homini lupus. Padahal saudara-saudara, sesungguhnya setiap kita itu adalah homo imago Dei. Setiap kita adalah homo imago Dei. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang harus diingat, saudara-saudara. Ya. Bukan homo homini lupus, bukan menjadi serigala atau gambaran yang lainnya, saudara-saudara. Kita ini adalah gambaran Tuhan. Dan sebagai homo imago Dei, sebenarnya Tuhan itu memproyeksikan kita bukan untuk menjadi homo homini lupus, tetapi untuk menjadi homo homini socius atau homo homini socio, di mana kita sebagai manusia itu sesungguhnya kita membutuhkan orang lain. Kita terikat dengan untuk berinteraksi dengan baik secara mutualisme bersama-sama dengan orang lain, saudara-saudara. Kita menjadi berkat. Hidup kita sungguh-sungguh terlihat sebagai gambar Kristus. Lewat kita ada banyak orang-orang yang bisa merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi harusnya kita tidak menjadi homo homini lupus, tapi kita menjadi homo homini socio. Kita menjadi rekan, kita menjadi orang yang dapat diandalkan oleh orang lain. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mau dalam kapasitas kita yang sesungguhnya oleh anugerahnya menjadi extraordinary, kita becomes ordinary. Kita menjadi sesama bagi orang lain. Becomes ordinary itu adalah artinya menjadi sesama. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, kita kemudian menemukan satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Menjadi sebuah cerita yang diangkat Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan dari seorang Farisi yang menganggap dirinya benar. Awalnya dia bertanya kepada Tuhan, manakah hukum yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang Farisi itu membenarkan hal itu. Dia juga mengerti itu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, kemudian dia bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia itu? Saudara-saudara,
Dia berharap Yesus menjawab bahwa sesamanya manusia adalah sesama orang Farisi. Sesama orang Farisi, iya. Sesamanya manusia adalah sesama ahli Taurat. Sesamanya manusia adalah sesama orang Israel. Sesamanya manusia adalah sesama orang kaya, sesama orang besar, sesama orang yang berkedudukan, sesama suku, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi sayangnya, Yesus kemudian menjawab dengan menceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Tentu kita semua sudah mengetahui cerita ini, saudara-saudara. Sehingga dalam cerita itu Tuhan menyimpulkan bahwa kalau orang berbuat kasih, sekalipun itu kepada orang yang tidak dikenal, bahkan mungkin orang yang berbeda, atau bahkan mungkin itu musuhnya sekalipun, maka saudara-saudara, dia menjadi orang yang lebih tinggi dari imam dan orang Lewi. Nah, dari perumpamaan itu kita diberitahu ada orang orang Israel yang sedang berada di Yeriko, lalu kemudian dia dirampok dan hampir mati. Kemudian lewatlah imam kemudian melewatinya saja. Lalu kemudian lewat orang Lewi, dia lewat juga, tetapi lewat orang Samaria yang notabene adalah orang yang direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka bukan lagi orang Israel sejati, karena darah mereka sudah bercampur dengan bangsa Asyur pada waktu lampau, saudara-saudara. Dan bahkan mereka sendiri pun menganggap najis kalau mereka melewati Samaria. Kita tahu bahwa kalau dari Galilea menuju ke Samaria, menuju ke Yudea, itu mereka jarak terdekat harusnya melewati Samaria. Tetapi orang-orang Yahudi pada zaman itu rela untuk berputar jauh menuju ke Yudea asal tidak lewat Samaria. Karena bagi mereka itu adalah satu kenajisan. Tetapi berbeda dengan Yesus, ketika itu dia sengaja mengagendakan untuk melewati Samaria ketika dia mau menuju ke Yudea. Tetapi saudara-saudara, Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang akan dimenangkan di sana. Dan sama-sama kita tahu ada seorang perempuan Samaria yang kemudian bertobat setelah bertemu dengan Yesus. Dahaganya menjadi terpuaskan, saudara-saudara. Dan oleh karena dia, maka seluruh kota Samaria itu kemudian memberi diri untuk mendengar pengajaran Yesus, saudara-saudara. Become ordinary artinya menjadi sesama. Nah, dalam perumpamaan itu kemudian Yesus bertanya kepada para pendengarnya, menurut kamu siapakah yang disebut sesama bagi orang yang dirampok itu? Saudara, ini suatu hal yang melampaui pemikiran manusia. Karena saudara-saudara, di awal kita melihat pertanyaan dari orang Farisi itu adalah, siapakah sesamaku manusia? Tetapi Yesus tidak menjawab itu. Yesus menjawab dengan satu pertanyaan yang melampaui pertanyaannya. Dia bertanya, siapakah yang disebut sesama bagi orang yang dirampok itu? Dan para pendengarnya dengan sepakat berkata, orang Samaria yang baik hati itu. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah bagi kita memandang orang lain, orang yang terasing dalam hal ini terasing oleh karena tadi religion tadi, saudara-saudara. Memandang orang lain yang terasing atau yang berbeda sekalipun dengan kita sebagai sesama, itu memang sudah sepantasnya bagi kita pengikut Kristus. Jadi kalau ada pengikut Kristus yang tidak bisa memandang orang lain sebagai sesamanya, itu dipertanyakan, saudara-saudara. Sungguhkah dia mau menjadi pengikut Yesus? Sungguhkah dia tetap berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus? Karena bagi seorang pengikut Yesus sudah sepantasnya memandang orang lain, sekalipun orang yang berbeda atau terasing, sebagai pengikutnya. Itu sudah hal yang sepantasnya, seyogianya, saudara-saudara. Jadi bagi kita bukan itu target kita. Bukan bagaimana kita bisa memandang orang lain sebagai sesama kita. Bukan itu target kita. Tetapi saudara-saudara, target kita, pertanyaan terpenting pertanyaan terpentingnya bagi kita adalah, bagaimana supaya orang lain itu bisa memandang kita yang terasing juga bagi mereka tentunya, saudara-saudara, memandang kita sebagai sesamanya.
itulah sesuatu yang harus kita upayakan, sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan keimanan kekristenan kita. Bagaimana agar orang-orang lain yang terasing, yang memandang kita terasing bagi mereka, menganggap kita sebagai sesama mereka. Itu adalah sesuatu yang kita upayakan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang harus kita kejar. Nggak ada lain caranya, nggak ada lain metodenya. Seperti yang Yesus ajarkan, kita harus menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu. Kita harus menjadi ordinary bagi dunia ini. Karena memang saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi terang surga atau garam surgawi. Tetapi Tuhan berkata, you are the light of the world. You are the salt of the world. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi saudara, Tuhan mau kita jadi garam di dunia, bukan di surga, saudara-saudara. Jadi karena itu Tuhan mau agar kita becomes ordinary dalam kehidupan kita. Karena ketika kita becomes ordinary, saudara-saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat membawa orang juga mengalami kemerdekaan dalam kehidupannya. Karena hidup kita sungguh-sungguh menampilkan, sungguh-sungguh mentransferkan kasih Tuhan yang besar itu lewat kehidupan kita. Kiranya dalam peringatan kemerdekaan pada tahun ini, biarlah di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih bergejolak besar ini, setiap saya dan saudara itu sungguh-sungguh berdampak di dalamnya, karena kita becomes ordinary. Mari kita berdoa saudara-saudara, sambil kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh dalam sorga, kami bersyukur oleh karena pengorbanan putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kami dalam ketidakmampuan kami untuk mencapai standar itu, dianugerahkan oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga di matamu, setiap kami, siapapun kami Tuhan, latar belakang apapun kehidupan kami dijadikan kudus oleh Engkau. Kami dijadikan extraordinary di matamu ya Tuhan. Kami bersuka cita karena karya pekerjaanmu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk becomes ordinary di tengah-tengah dunia ini, agar lewat hidup kami sungguh-sungguh ada banyak orang yang juga dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukan cuma kami yang menikmati tubuh dan darah-Mu, tetapi biarlah hidup kami juga menjadi roti yang terpecah-pecahkan bagi banyak orang yang membutuhkan keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali menikmati anugerah persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, layakkan hidup kami. Kuduskan kami agar kami boleh menerima berkat-Mu ini. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkati roti dan anggur yang akan kami minum dan kami makan. Sehingga ketika kami menikmatinya, kami mengalami kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian. Banyak hal telah Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, saudaraku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih seru. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat anugerah-Mu yang menciptakanku menjadi baru, yang melahirkan kami dari firman-Mu Tuhan, menjadikan kami mulia di hadapan-Mu, menjadikan kami kudus di hadapan-Mu, menjadikan kami layak di hadapan-Mu, layak menikmati anugerah-Mu, layak untuk menerima setiap perkenanan-Mu, layak menerima segala berkat-berkat yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dibebaskan, kami dibebaskan
kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memerdekakan kami untuk mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan yang sejati. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami merefleksikan karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan menjadi pribadi-pribadi yang ordinary, yang membawa terang-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Karena itu Bapa, kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu sendiri. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sungguh anugerah yang besar yang Dia telah nyatakan bagi kita. Dan pada bagian yang lain, Rasul Paulus oleh hikmat dan kuasa Roh Kudus dia berkata, sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Mari kita mempersiapkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, sebagai bentuk pengagungan kita akan karya pengorbanannya. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah yang sering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Angkat hatimu, agungkan Dia. Naikkan pujian-Mu kepada Dia. Haleluya. Oh, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur kembali. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan. Bapa Yahweh dalam sorga, Bapa yang mulia, kami bersyukur buat apa yang kami boleh alami sampai saat ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang telah menjadi bagian dari keluarga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang Engkau kerjakan menjadi bagian warisan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami, itu yang akan memampukan kami merefleksikan terang Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Bagi negara kami yang hari-hari ini masih terus bergejolak oleh karena pandemi COVID. Kami berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, melimpahkan damai sejahtera bagi bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet menteri, juga berkati seluruh kepala daerah dari provinsi, kota, kabupaten, semua sampai di kecamatan RT, RW, RT. Tuhan biarlah semua boleh bekerja dengan maksimal untuk bisa mengatasi kondisi pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terdampak mengalami sakit penyakit, terpapar virus corona. Kami berdoa agar kiranya oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka mengalami kekuatan Tuhan. Mereka terlindungi dari dampak yang lebih parah. Bahkan mereka dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami kedukaan oleh karena Tuhan telah memanggil orang yang dikasihi dari tengah-tengah mereka. Baik mungkin oleh karena penyakit maupun juga oleh karena kondisi COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Setiaji yang Tuhan sudah panggil. Bapak, Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga mereka. Engkau memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan untuk bisa merasakan kasih-Mu di tengah-tengah hidup mereka. Menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan, berikan kekuatan kepada tangan kami untuk memperoleh kekayaan seperti janji firman-Mu. Beri hikmat bagi kami untuk mengelola dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga nama-Mu akan semakin dipermuliakan lewat setiap berkat yang kami terima dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, setiap keluarga diberkati, hubungan suami istri diberkati semakin harmonis, hubungan orang tua anak-anak diberkati, hubungan mertua dengan menantu juga diberkati, bahkan hubungan kami dengan pemerintah, hubungan kami dengan masyarakat juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena inilah yang menjadi sukacita kami ketika hidup kami sungguh dipakai oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami bukan datang dari gunung-gunung yang tinggi, tetapi pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu kami menadahkan tangan kami membuka hati kami dan kami memandang kepada-Mu sumber pertolongan kami. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Bapa kita Yahweh di dalam sorga, memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh di dalam sorga, kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Bapa Yahweh di dalam sorga, kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam sehat untuk kita semua. Amin. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Saudara, lambaikan tangan saudara, katakan ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.